Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Polda Bali memperketat pengamanan di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana. Harga cabai yang dijual petani kini anjlok menjadi Rp25.000 dari Rp50.000 per kilogram. Minum kopi sambil menikmati keindahan alam di tepi pantai, matahari terbit Sanur. Seorang pria menekuni usaha modifikasi jam tangan bernilai seni tinggi dan menjadi incaran para kolektor. Beberapa hasil karyanya dipamerkan di sebuah galeri seni di kawasan Kuta Badung. Pameran seni digital ini memajang puluhan karya dari seniman Padang Sudirjo. Kreativitas seni ini menggabungkan modifikasi jam tangan dengan karakter figur aksi. Berbagai karakter figur dipamerkan, antara lain jam tangan berbentuk robot manusia fiksi atau mecha. Karakternya yang gagah diterjemahkan melalui tampilan jam tangan yang terlihat berani dengan sentuhan variasi aneka warna mencolok. Bagi penggemar film Transformer, dalam pameran ini bisa menyaksikan modifikasi jam tangan dengan karakter robot antagonis dari Decepticons. Pengunjung juga bisa melihat modifikasi jam dari karakter Gundam Kaspal yang menonjol dengan tampilan warna serba merah. Modifikasi yang paling menarik perhatian pengunjung adalah jam tangan berkarakter tokoh Iron Man. Jam tangan itu, produsen jam tangan banyak mengeluarkan edisi-edisi tertentu. Contoh misalnya merek A mengeluarkan edisi film ini gitu, atau edisi animasi ini gitu, atau animasi itu. Jadi saya bikin dengan versi saya, yang mana temanya tuh ingin, garis besarnya adalah ingin membangkitkan memori masa kecil. Jadi dengan dengan kunjungan tamu yang saya perhatikan, jadi rata-rata hasil desain saya atau hasil modifikasi saya itu mengingatkan mereka pada masa kanak-kanak dulu. Nah itu yang sebenarnya main goal-nya itu. Ya. Respon dari masyarakat ataupun penggemar untuk mendapatkan koleksi jam tangan khusus seperti ini seperti apa nih Pak? Responnya sangat positif sekali. Beberapa banyak kunjungan datang, dan bahkan di keakhiran dari acara ada anak-anak muda, begitu dia melihat koleksi ini langsung mereka berbicara, cerita tentang animenya, cerita tentang tokohnya, cerita tentang pilot dari robotnya gitu. Itu sesuatu yang buat saya wow, luar biasa, benar-benar saya membangkitkan memori seseorang gitu. Jam tangan yang dimodifikasi merupakan produksi tahun 1990-an dibeli secara daring dari Jepang. Hasil karya Padang Sudirjo kini menjadi incaran para kolektor dari berbagai kota di tanah air. Seluruh jam tangan beserta karakter figur aksi yang dipamerkan dijual seharga 9 juta hingga 13 juta rupiah. Saat ini Padang Sudirjo bisa menjual 5 jam tangan modifikasi dalam sebulan dengan keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Minum kopi dan berwisata ke pantai merupakan dua hal yang berbeda. Namun dua hal tersebut bisa disatukan di kawasan wisata Pantai Sanur. Minum kopi di tepi pantai sambil menikmati keindahan alam menjadi salah satu pilihan saat berwisata ke pantai matahari terbit. Di pantai ini terdapat banyak tempat minum kopi
dan pedagang makanan lokal. Salah satu tempat minum kopi di pantai ini menjadi favorit anak muda yang datang berkunjung. Sana unik, merupakan destinasi wisata yang wisatawannya campuran ya. Jadi ada yang lokal dan wisatawan mancanegara. Oke, jadi target market di sana campuran. Kami menetapkan standar harga itu sebenarnya untuk lokal. Makanya harganya cukup bersahabat lah di kantong lokal. Apalagi untuk tamu mancanegara yang kursnya lebih tinggi daripada kurs rupiah ya. Jadi ciri khas kami adalah ada di menu signature kami, TKD Ice Coffee, itu yang mungkin nggak ada dijual oleh orang lain. Biasanya mungkin yang basic coffee seperti cafe latte, cappuccino seperti biasa. Kalau untuk suasananya jadi merasa lebih tenang gitu karena kan langsung ke alamnya, sama ya nggak kayak coffee shop biasa jatuhnya, lebih dapat feel-nya. Ya jadi lebih baik gitu sih karena kan dengan adanya gini terus semakin berkembang juga, sama pariwisatanya jadi makin ramai sama wisatawan asing, jadi ya bagus aja gitu, makin meningkat. Buka mulai jam 6 pagi hingga 8 malam. Tempat ini ramai dikunjungi, terutama saat matahari terbit. Harganya pun terjangkau, yakni mulai dari Rp12.000 hingga Rp25.000 per cangkir kopi. Tempat sederhana ini menjangkau para wisatawan asing dan warga lokal penikmat kopi. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Denpasar. Pulau Bali memiliki aneka jenis kuliner tradisional yang menarik untuk dicoba. Salah satunya laklak, jajanan khas Bali yang banyak dijumpai di berbagai lokasi di Bali. Laklak bentuknya menyerupai kue serabi khas Bandung. Namun laklak mempunyai ciri khas berbentuk bulat kecil dan ditaburi kelapa parut serta siraman gula merah. Salah satu tempat yang menjual jajanan laklak berlokasi di daerah Denpasar Selatan. Tempat ini menjual laklak dengan bahan alami seperti tepung beras, pewarna alami, daun suji, dan santan. Ada 26 macam sih. Ada laklak, ada lukis, ada kukus, pisang rai, giling-giling, klepon, pisang goreng, sele goreng, singkong pelangi, abu ketan, pulung ubi, lempok. Ada jajan seribuan, timus, lepet ubi ungu, sama sumping walu. Harganya berapa? Kalau yang pakai daun pisang harganya seribuan. Kalau yang pakai mika 5.000. Kalau yang spesial laklak sih. Bisa dijelasin ada perbedaannya kah laklak di sini dan dengan Kalau di sini kan kalau laklaknya bahannya alami, 100% alami. Tepung kita nyelip sendiri. Terus bahan-bahannya kayu suge sama pandan, tanpa pewarna. Itu sih yang beda dari yang lain. Kalau yang lain kan pasti ada campurannya. Kalau laklak yang ada campurannya, warnanya dia emang agak pekat hijaunya. Udah sering, sejak bulan ada aja kesini. biasanya beli apa di sini? Beli laklak, beli jajanan Bali. Gimana tuh rasanya? Enak, mau lembut gitu. Apa bedanya dari tempat lain? Ya lebih enak di sini pada tempat lain. Gurih rasanya. Satu porsi laklak dijual seharga Rp5.000, sudah lengkap dengan taburan kelapa parut dan gula merah cair. Setiap harinya tempat ini buka mulai jam 5 pagi hingga 5 sore. Selain laklak, juga tersedia berbagai jenis jajanan khas Bali lainnya
seperti bubur sumsum, lupis, pisang rai, klepon, dan jajanan lainnya. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Denpasar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Nandita Putri mengucapkan matur suksema dan sampai jumpa.